Yahudi, atau dalam pengucapan Ibrani disebut Yehudim, merupakan kelompok etnis, agama, dan bangsa yang berasal dari Israel kuno. Di dalam Yahudi, etnis, bangsa, dan agama sangat saling terkait, karena Yudaisme adalah agama etnis orang-orang Yahudi, meskipun ketaatannya bervariasi, dari yang ketat hingga yang kurang ketat. Bintang Daud adalah simbol yang diakui secara umum dari identitas Yahudi dan Yudaisme. Bentuknya adalah heksagram, yang merupakan senyawa dari dua segitiga sama sisi. Bintang Daud merupakan derivasi dari Mentera Salomo, yang digunakan untuk tujuan dekoratif dan mistis oleh Yahudi Kabalistik, sebagai simbol khas untuk orang-orang Yahudi dan agama mereka. Simbol tersebut mulai digunakan secara luas oleh komunitas Yahudi di Eropa Timur untuk mewakili identitas atau kepercayaan agama Yahudi. Juga sebagai simbol sentral untuk bendera nasional Yahudi di Kongres Zionis pertama pada tahun 1897. Dalam arti yang luas, seorang Yahudi adalah setiap orang di seluruh dunia yang merupakan kelanjutan dari orang-orang Yahudi kuno, baik melalui keturunan maupun melalui konversi, yang juga keturunan Ibrani dari Alkitab Perjanjian Lama. Pada zaman kuno, seorang Yahudi pada awalnya adalah anggota dari suku Yehuda, yaitu salah satu dari 12 suku Israel yang menguasai tanah terjanji, atau the Promised Land. Kerajaan Yehuda ada di bagian selatan dan kerajaan Israel ada di bagian utara. Orang-orang Yahudi secara umum dikenal sebagai orang Israel dari saat mereka masuk ke Tanah Suci sampai akhir pembuangan Babilonia, yaitu sekitar tahun 538 sebelum Masehi. Di dunia modern, definisi Yahudi hampir tidak mungkin akan memuaskan semua orang, karena melibatkan masalah etnis dan agama yang kompleks dan kontroversial. Dalam kehidupan sehari-hari, semua orang Yahudi setuju bahwa seorang anak yang lahir dari seorang ibu Yahudi adalah orang Yahudi. Yudaisme reformasi menegaskan bahwa seorang anak adalah Yahudi jika salah satu dari orang tuanya adalah Yahudi. Dari sudut pandang agama murni, orang-orang non-Yahudi yang beralih ke agama Yudaisme diterima sebagai orang Yahudi. Namun, seorang mu'alaf atau converts harus menunjukkan bahwa mereka bertobat di bawah pengawasan seorang rabi Yahudi Ortodoks dan disetujui oleh kepala rabi. Pada milenium berikutnya, komunitas diaspora Yahudi bergabung menjadi 3 subdivisi etnis utama, sesuai dengan tempat nenek moyang mereka tinggal. Yang pertama, Ashkenazim, di daerah Eropa Tengah dan Eropa Timur, yang merupakan lebih dari 80% orang Yahudi di seluruh dunia, yang pada awal abad ke-21 berjumlah sekitar 11 juta jiwa. Yang kedua, Sephardim, yang berada di semenanjung Iberia. Mereka tinggal di Spanyol dan Portugal, berjumlah sekitar 1,5 juta jiwa. Dan yang ketiga adalah Mizrahim, atau disebut juga Oriental Jew. Mereka berada di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara, dan berjumlah sekitar 1,5 juta jiwa. Sebelum Perang Dunia Kedua, populasi Yahudi secara global mencapai puncaknya, yaitu sekitar 16,7 juta jiwa, yang mewakili sekitar 0,7% dari populasi dunia pada waktu itu. Selama Perang Dunia Kedua, sekitar 6 juta orang Yahudi di seluruh Eropa dibantai secara sistematis oleh Nazi Jerman selama masa Holocaust, yang merupakan systematic state sponsor killing. Sejak saat itu, populasi perlahan-lahan meningkat lagi, dan pada tahun 2018 diperkirakan berjumlah 14,6 sampai 17,8 juta jiwa menurut Berman Jewish Data Bank, atau sekitar 0,2% dari total populasi dunia.
Sebelum dan selama masa Holocaust, sejumlah besar orang Yahudi berimigrasi ke Palestina. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, Perdana Menteri pertama Israel, mendeklarasikan pembentukan negara Israel, yaitu sebuah negara Yahudi dan demokratis di tanah Israel. Pada tahun 1949, Israel mulai membangun negara dan menyerap gelombang besar aliyah di seluruh dunia. Aliyah adalah perpindahan atau imigrasi orang Yahudi diaspora yang kembali ke tanah Israel. Orang Yahudi telah secara signifikan mempengaruhi dan berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia di berbagai bidang, termasuk di bidang sains, teknologi, filsafat, etika, sastra, politik, bisnis, seni, musik, komedi, teater, bioskop, arsitektur, makanan, obat-obatan, dan agama di hampir semua bidang. Di bidang agama, orang-orang Yahudi juga menulis kitab suci, Alkitab atau The Holy Bible, mendirikan agama Kristen dan memiliki pengaruh yang tidak langsung tetapi sangat mendalam terhadap Islam. Orang Yahudi juga memainkan peran penting dalam pengembangan budaya Barat, Western culture. Agama. Orang-orang Yahudi dan agama Yudaisme sangat saling terkait. Orang-orang yang beralih ke agama Yudaisme memiliki status Yahudi. Namun, beberapa orang yang beralih ke Yudaisme diperlakukan sebagai orang Yahudi kelas 2 oleh kebanyakan orang Yahudi yang sejak lahir memang Yahudi. Konversi tidak didorong oleh Yudaisme arus utama. Sebagian besar konversi dilakukan dari anak-anak hasil pernikahan campuran atau dari pasangan Yahudi. Alkitab Ibrani, interpretasi agama dari tradisi dan sejarah awal orang Yahudi, menetapkan yang pertama dari agama-agama Abrahamik, yang sekarang telah dipraktekkan oleh sekitar 54% agama-agama dunia. Yudaisme membimbing penganutnya dalam praktek dan kepercayaan. Dan Yudaisme disebut tidak hanya agama, tetapi juga way of life, cara hidup, yang membuat Yudaisme, budaya Yahudi, dan identitas Yahudi menjadi sulit dibedakan. Bahasa Ibrani adalah bahasa liturgi Yudaisme, atau disebut Lason HaKodesh, bahasa suci. Bahasa di mana sebagian besar kitab suci Ibrani atau Tanakh disusun, juga pidato sehari-hari orang Yahudi selama berabad-abad. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, bahasa Aram, bahasa yang terkait erat, bergabung dengan bahasa Ibrani sebagai bahasa lisan di daerah Yudea. Pada abad ke-3 sebelum Masehi, beberapa orang Yahudi diaspora berbicara bahasa Yunani. Yang lainnya, seperti komunitas Yahudi Asoristan, yang dikenal orang Yahudi sebagai Babilonia, berbicara bahasa Ibrani dan Aram, bahasa Talmud Babilonia. Selama berabad-abad, orang-orang Yahudi di seluruh dunia telah berbicara bahasa lokal di wilayah tempat mereka bermigrasi, dan seringkali mengembangkan bentuk dialek yang menjadi bahasa independen. Misalnya, Yiddish adalah bahasa Yahudi Jerman yang dikembangkan oleh Yahudi Askenazi yang bermigrasi ke Eropa Tengah. Yang kedua, Ladino adalah bahasa Yudiu, Spanyol, yang dikembangkan oleh Yahudi Sephardic yang bermigrasi ke semenanjung Iberia. Selama lebih dari 16 abad, bahasa Ibrani telah digunakan secara eksklusif sebagai bahasa liturgi dan sebagai bahasa sebagian besar buku yang ditulis. Bahasa Ibrani dihidupkan kembali sebagai bahasa lisan oleh Eliezer ben Yehuda pada tahun 1881. Bahasa Ibrani modern ditetapkan sebagai bahasa negara Israel. 3 bahasa yang paling umum digunakan di kalangan orang Yahudi saat ini adalah bahasa Ibrani, bahasa Inggris, dan bahasa Rusia. Pertumbuhan.
Israel adalah satu-satunya negara dengan populasi Yahudi yang secara konsisten tumbuh melalui pertumbuhan populasi alami. Meskipun populasi Yahudi di negara lain, di Eropa dan Amerika Utara meningkat melalui imigrasi. Di diaspora, di hampir setiap negara populasi Yahudi pada umumnya menurun atau cenderung stabil. Tetapi, komunitas Yahudi Ortodoks dan Haredi yang anggotanya sering menghindari pengendalian kelahiran karena alasan agama telah mengalami pertumbuhan populasi yang relatif cepat. Ada juga kecenderungan gerakan Ortodoks menjangkau orang-orang Yahudi sekuler untuk memberi mereka identitas Yahudi yang lebih kuat, sehingga ada sedikit kesempatan untuk kawin campur. Selain itu, ada juga tingkat konversi yang meningkat menjadi orang Yahudi dengan pilihan orang bukan Yahudi yang membuat keputusan untuk menuju ke arah menjadi orang Yahudi. Tokoh-tokoh Yahudi. Bangsa Yahudi dikenal sebagai bangsa yang pintar. Berikut ini adalah beberapa tokoh keturunan Yahudi yang berhasil mengubah dunia. Yang pertama, Larry Page dan Sergey Brin, penemu Google. Sergey Mikhailovich Brin dan Larry Page, mereka menemukan mesin pencari internet Google pada tahun 1998. Mereka bertemu di Stanford University. Brin lahir di Moskow dari keluarga Yahudi, sementara Page lahir dari seorang ibu Yahudi. Kakeknya juga tinggal di Israel. Yang kedua, pendiri Microsoft, Bill Gates. William Henry Gates ketiga, atau dikenal dengan nama Bill Gates, juga merupakan keturunan Yahudi. Ia menjadi salah satu tokoh yang turut mengubah dunia dengan menemukan Microsoft pada 1975. Berikutnya adalah Mark Zuckerberg, yang merupakan seorang keturunan Yahudi. Dia adalah penemu media sosial Facebook pada tahun 2004. Facebook menjadi semakin sukses dan berhasil mengakuisisi platform yang lain seperti Instagram, WhatsApp, dan yang lain yang tergabung dalam satu grup perusahaan dengan nama Meta. Berikutnya adalah Albert Einstein, tokoh yang terkenal yang merupakan seorang fisikawan yang terkemuka dengan mengembangkan teori relativitas dan teori mekanika kuantum. Teori tersebut mengantarkan Einstein mendapat Nobel Prize dalam bidang fisika pada tahun 1921. Einstein lahir di Jerman pada tahun 1879. Berikutnya adalah Karl Marx. Karl Marx merupakan seorang ekonom asal Jerman yang berhasil mempopulerkan teori sosialisme dan komunisme. Marx juga merilis buku Manifesto Komunis pada tahun 1848 dan Das Kapital pada tahun 1867. Tulisan-tulisan di buku itu kemudian menjadi dasar pemikiran yang dikenal sebagai teori Marxisme. Berikutnya, Mayer Amschel Rothschild, yaitu seorang pencetus bank modern dan pasar uang. Rothschild adalah seorang Yahudi yang super kaya, yang punya andil besar dalam mencetuskan model bank modern dan pasar uang seperti saat ini. Demikian kisah tentang Yahudi yang merupakan etnis, agama, bangsa, dan pengaruhnya bagi dunia. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton channel Michael Pejovka. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Thank you.